Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ibu kelas 7, bagaimana kabar kalian di rumah? Ibu harap kalian selalu sehat dan juga semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Karena hari ini kalian bertemu dengan Bu Meli, kita akan belajar tentang rumus luas dan keliling dari segi 4 dan juga segi 3. Untuk kompetensi dasarnya, kompetensi dasar 3.6 mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4, persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, layang-layang, dan segitiga. Serta kompetensi dasar 4.6 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4. Persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, layang-layang, dan segitiga. Untuk indikator pembelajaran pada hari ini, indikator 3.7.6 memahami keliling dan luas persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang. Serta indikator 3.7.7 memahami keliling dan luas segitiga. Kemudian, tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ, siswa dapat memahami keliling dan luas persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang. Serta siswa juga dapat memahami keliling dan luas segitiga. Luas dan keliling bangun datar segi 4. Nah, perlu kalian ketahui ya bahwa luas bangun datar itu adalah banyaknya persegi dengan sisi satu satuan panjang yang menutupi seluruh bangun datar tersebut. Sedangkan kalau keliling itu adalah jumlah keseluruhan sisi yang dimiliki oleh suatu bangun datar. Nah, rumus luas dan keliling yang pertama ada rumus dari persegi. Seperti kita tahu bersama bahwa sifat persegi itu ialah salah satunya persegi memiliki 4 buah sisi yang sama panjang. Maka dari sini kita tahu bahwa luas dari persegi adalah sisi kali sisi atau S kuadrat. Kemudian keliling dari persegi itu adalah ya kita jumlahkan keseluruhan sisinya ya, keempat sisinya kita jumlahkan, atau keliling persegi sama dengan 4 kali sisinya. Rumus luas dan keliling selanjutnya ada rumus persegi panjang ya. Berbeda dengan persegi, kalau persegi panjang itu hanya sisi yang berhadapan saja yang sama panjang. Jadi luas dari persegi panjang adalah panjang kali lebar. Kemudian kelilingnya adalah ya panjang ditambah lebar, terus ditambah panjang lagi, terus ditambah lebar lagi. Atau kita bisa tulis 2 kali dalam kurung panjang ditambah lebar. Baik, rumus luas dan keliling selanjutnya ada rumus dari trapesium ya. Kalau kalian perhatikan gambar trapesium tersebut ya, di situ ada T atau tinggi dari trapesium ya. Kemudian rumus dari keliling trapesium adalah sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C dan ditambah sisi D. Kemudian luasnya adalah 1/2 dikali dalam kurung A ditambah B dikali T. Selanjutnya ada rumus jajar genjang. Rumus jajar genjang adalah luas sama dengan alas dikali tinggi. Kelilingnya sama dengan sisi A ditambah sisi B ditambah sisi A lagi, kemudian ditambah sisi B lagi. Atau bisa kita tulis 2 kali dalam kurung A ditambah B. Rumus belah ketupat. Belah ketupat memiliki 2 buah diagonal ya, atau di dalam gambarnya kita tulis sebagai D1 dan D2. Rumus luas dan keliling dari belah ketupat adalah setengah dikali D1 dikali D2, atau diagonal 1 dikalikan diagonal 2, kemudian kalian bagi 2. Kemudian kelilingnya adalah sisi dikali sisi dikali sisi dikali sisi, atau 4 kali S.
Selanjutnya ada rumus luas dan keliling dari layang-layang. Sama seperti belah ketupat, layang-layang juga mempunyai dua buah diagonal, ada D1 dan D2. Nah, diagonal ini bisa kita gunakan untuk menentukan luas dari layang-layang. Luas layang-layang adalah setengah dikalikan D1 dikali D2 atau D1 kali D2 kemudian kalian bagi 2. Setelah itu, keliling dari layang-layang adalah A ditambah B ditambah A lagi, kemudian ditambah B lagi, atau 2 kali dalam kurung A ditambah B. Contoh soal yang pertama. Luas sebuah persegi panjang sama dengan luas persegi yang panjang sisinya 20 cm. Jika lebar persegi panjang adalah 10 cm, maka yang pertama tentukan panjang persegi panjang dan yang kedua keliling persegi panjang. Kita coba ya penyelesaiannya. Untuk yang A, luas persegi panjang itu sama dengan luas persegi sehingga diperoleh panjang dikali lebar sama dengan A kuadrat atau sisi kuadrat ya. Kemudian panjangnya kita tulis panjang, kemudian lebarnya yang diketahui 10 cm dan A-nya adalah 20. Berarti 10 kali P sama dengan 10P ya. 10P sama dengan 20 kuadrat sama dengan 400. P-nya sama dengan 400 dibagi 10 yaitu 40. Jadi panjang persegi panjang tersebut adalah 40 cm. Kemudian keliling dari persegi panjang, rumusnya adalah 2 kali dalam kurung panjang ditambah lebar. Jadi tinggal kita masukkan aja ya, panjangnya 40, lebarnya 10. Jadi keliling persegi panjang sama dengan 2 kali dalam kurung panjangnya 40 ditambah lebarnya 10. 40 ditambah 10 sama dengan 50, jadi 2 kali 50 sama dengan 100. Jadi keliling dari persegi panjang tersebut adalah 100 cm. Lanjut contoh soal yang kedua. Hitunglah luas jajar genjang KLMN berikut ini. Ya. Di situ ada sebuah jajar genjang memiliki panjang sisinya 10 cm dan 8 cm. Kemudian panjang M ke P adalah 9 cm. Nah, kita coba kerjakan ya. Yang diketahui panjang KL 10 cm, kemudian KN sama dengan LM sama dengan 8 cm dan panjang PM sama dengan 9 cm. Nah, KN itu saling tegak lurus dengan PM. Jadi karena tegak lurus, mereka saling membentuk sudut 90 derajat. Yang ditanyakan adalah luasnya berapa, ya. Luas dari jajar genjang adalah alas kali tinggi. Di situ alasnya adalah 8 cm dan tingginya adalah 9 cm. Jadi luasnya adalah 8 cm kali 9 cm sama dengan 72 cm persegi. Jadi luas dari bangun jajar genjang tersebut adalah 72 cm persegi. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Suatu belah ketupat mempunyai luas 336 cm persegi. Jika panjang salah satu diagonalnya 14 cm, hitunglah panjang diagonal lain dan juga kelilingnya. Ya, oke, kita coba kerjakan bersama-sama ya. Kita tahu bahwa luas dari belah ketupat adalah setengah dikali D1 dikali D2. Kita masukkan yang diketahui luasnya 336 sama dengan setengah kali D1-nya atau diagonal yang diketahui adalah 14 cm. Kemudian D2 adalah diagonal yang ditanyakan. 336 sama dengan setengah dari 14 adalah 7 dikali D2. Jadi D2-nya sama dengan 336 dibagi 7 sama dengan 48 cm. Jadi diagonal yang lainnya dari belah ketupat tersebut adalah 48. Kemudian yang ditanyakan yang selanjutnya adalah keliling dari belah ketupat tersebut. Ya, kita tahu bahwa setengah diagonal yang pertama adalah 7 cm dan 24 cm. Kita cari sisi yang luar untuk mencari kelilingnya, ya.
S kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. S kuadrat sama dengan 576 ditambah 49. S kuadrat sama dengan 625. Jadi S-nya adalah akar 625 yaitu 25. Jadi sisi dari belah ketupat tersebut adalah 25 cm. Maka berapakah kelilingnya? Keliling dari belah ketupat adalah 4 kali S ya. Jadi 4 kali 25 sama dengan 100 cm. Selanjutnya, contoh soal 4. Perhatikan gambar berikut. Tentukan keliling dan luas trapesium ABCD. Ya, pertama kita cari keliling dulu. Keliling dari trapesium adalah kita jumlahkan semua sisi-sisinya ya. Sisi AB 12 cm, kemudian BC 25 cm, CD 27 cm, dan AD adalah 20 cm. Tinggal kita jumlahkan saja. 12 ditambah 25 ditambah 27 ditambah 20. Hasilnya 84 cm. Kemudian untuk luasnya kita cari dulu tingginya ya. Tingginya kita cari dengan rumus Pitagoras. T kuadrat sama dengan 25 kuadrat, itu adalah sisi miring, dikurangi dengan sisi satunya lagi 15 kuadrat. T kuadrat sama dengan 625 dikurangi 225. T kuadrat sama dengan 400, jadi T sama dengan akar 400 yaitu 20 cm. Lalu kita masukkan ke rumus luas dari trapesium. Luas sama dengan setengah dikali dalam kurung AB ditambah CD dikali dengan T. AB dan CD ini adalah sisi alas dan sisi atas dari trapesiumnya ya. Jadi luas sama dengan setengah dikali AB-nya 12, kemudian ditambah CD-nya 27, dikali tingginya 20. Setengah dikali 39 dikali 20, hasilnya 390 cm persegi. Kemudian soal yang sebelahnya, diketahui luas sebuah layang-layang 54 cm dan panjang salah satu diagonalnya 9 cm. Panjang diagonal yang lain pada layang-layang tersebut adalah, jadi kita pakai rumus luas ya, karena yang diketahui di sini adalah luasnya. Luas sama dengan 54. Kita masukkan rumus luasnya, setengah dikali D1 dikali D2 sama dengan 54. Setengah dikali D1-nya 9, kemudian D2-nya adalah yang ditanyakan sama dengan 54. Setengahnya kita pindah ruas ke kanan, jadi dikali 54 kali 2, 108. Yang di kiri jadi 9 dikali D2. 9 kali D2 sama dengan 108. Jadi D2 sama dengan 108 dibagi 9 sama dengan 12 cm. Jadi diagonal yang lain dari layang-layang tersebut adalah 12 cm. Selanjutnya, luas dan keliling segitiga. Menemukan rumus luas segitiga. Nah, rumus luas segitiga ini bisa kita temukan dari rumus luas persegi panjang. Ya, karena segitiga sendiri bisa kita peroleh dari setengah dari persegi panjang tersebut. Jadi, kalau luas persegi panjangnya panjang kali lebar, misalkan panjangnya 6 dikali lebarnya 4, jadi luasnya 24. Jadi kemudian luas segitiganya adalah setengah dari luas persegi tersebut ya, luas persegi panjang tersebut. Jadi setengah dikali panjang kali lebar sama dengan 12 satuan. Jadi rumus dari luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Ya, itu berasal dari situ ya. Keterangannya A itu adalah alas segitiga dan T itu adalah tinggi segitiga. Selanjutnya menemukan rumus keliling segitiga. Rumus keliling segitiga adalah ya dari segitiga tersebut kita jumlahkan sisi-sisinya ya. Di situ ada A ditambah B ditambah C. Jadi keliling dari segitiga adalah A ditambah B ditambah C. Kalau dikaitkan dengan keliling persegi panjang ya sama, karena keliling persegi panjang juga kita hitung bagian tepinya ya, A ditambah B ditambah A ditambah B lagi, atau 2 kali dalam kurung A ditambah B ya. Jadi kalau rumus keliling segitiga ya tinggal kamu hitung atau jumlahkan bagian sisi-sisinya aja ya. Lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, hitunglah luas daerah masing-masing segitiga pada gambar di bawah ini. Ya, ada A dan B.
Yang A dulu, yang diketahui panjangnya alasnya adalah 8 cm, kemudian tingginya 6 cm. Yang ditanyakan luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi, sama dengan setengah dikali alasnya 8, tingginya 6. Setengah dikali 8 dikali 6 sama dengan 24. Jadi luas segitiga ABC adalah 24 cm persegi. Kemudian yang B, yang diketahui alasnya adalah 16 cm dan tingginya adalah 4 cm. Yang ditanyakan luas segitiga PQR. Kita jawab ya, luas segitiga PQR adalah setengah dikali alas dikali tinggi, sama dengan setengah dikali alasnya 16 dikali tingginya 4. Ya, setengah dikali 16 dikali 4 sama dengan 32. Jadi luas segitiga PQR adalah 32 cm persegi. Contoh soal yang kedua. Sebidang tanah berbentuk segitiga dengan panjang tiap sisi tanah berturut-turut adalah 4 meter, 5 meter, dan 7 meter. Di sekeliling tanah tersebut akan dipasang pagar dengan biaya 100.000 per meter. Berapakah biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar tersebut? Ya, berarti di sini adalah yang ditanyakan kelilingnya dari tanah tersebut. Ya, yang diketahui tanah tersebut berbentuk segitiga dengan panjang A-nya 4 meter, B-nya 5 meter, dan C-nya 7 meter. Biaya pemasangan pagar per meter 100.000 dan yang ditanyakan adalah biaya pemasangan pagar seluruhnya. Berarti kita jawab ya, keliling dari segitiga tersebut, yaitu adalah A ditambah B ditambah C. A-nya 4, B-nya 5, dan C-nya adalah 7. 4 tambah 5 tambah 7 sama dengan 16. Keliling pagar tersebut sama dengan 16 meter. Jadi biaya pemasangannya tinggal kita kalikan. 16 dikali 100.000 sama dengan 1.600.000. Nah, itu dia materi hari ini tentang luas dan keliling dari segi 4 dan segi 3. Kemudian di sini ada penugasan Google Form ya. Ini linknya, silakan kalian klik dan kalian kerjakan soal-soalnya ya. Semoga kalian bisa mengerjakan soalnya dengan baik dan benar ya. Ibu rasa itu dia materi kita hari ini. Cukup sampai di sini ya, Ibu akhiri. Bila ada salah dalam perkataan dan perbuatan Ibu mohon maaf. Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.